Selamat malam semua. Kembali lagi dengan podcast Glimora Channel. Podcast ini akan berisi kumpulan cerita horor dari berbagai narasumber. Kisah yang diceritakan di dalam podcast ini berasal dari kisah nyata yang dialami oleh narasumber itu sendiri ataupun dari kisah orang sekitar narasumber tersebut. Di podcast kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian dengan 2 orang narasumber. Mereka akan menceritakan tentang gangguan yang mereka alami saat melakukan liburan tidak sengaja di kota Yogyakarta. Cerita bagian pertama datang dari narasumber kami yang sudah disamarkan namanya menjadi Rani. Gangguan seperti apakah yang dialami oleh narasumber kita? Berikut ceritanya. Perkenalkan, namaku Rani. Kali ini, aku akan bercerita sedikit tentang pengalaman horor yang aku alami saat aku sedang liburan tidak sengaja yang aku lakukan bersama teman-temanku di sebuah kota, yakni kota Yogyakarta. Di kota ini, kami menginap selama 4 hari 5 malam di sebuah hotel, sebut saja Hotel Z. Cerita ini bermula dari keinginan kami untuk pergi ke salah satu tempat wisata yang ada di daerah Jawa Tengah, sekitar awal bulan Juli di tahun 2019. Tidak ada niatan untuk menginap ataupun melanjutkan perjalanan ke kota selanjutnya. Jadi kita berangkat bertiga dengan mengendarai sepeda motor sekitar pukul 5 pagi. Dan sekitar pukul 8 pagi, kita sudah tiba di sana. Kita berkeliling di daerah sana hingga tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11:30 siang. Dan kita memutuskan untuk makan siang di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba, salah seorang dari kami berucap, "Dari sini ke Yogyakarta tinggal sebentar aja nih. Gimana? Mau lanjut nggak?" Tanpa pikir panjang pun, kita mengiyakan ucapan tersebut. Pukul 12 lebih. Aku lupa tepatnya pukul berapa. Kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kita menuju kota Yogyakarta. Perjalanan yang berbekal dengan menggunakan Google Map mengantarkan kita sampai ke kota tujuan sekitar pukul 1:30 siang. Ini kali pertamaku menginjakan kaki di kota ini, tapi tidak dengan 2 orang temanku ini. Setibanya di sana, kami langsung memesan 1 buah kamar hotel yang terletak di tengah-tengah kota yang tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Kami check-in di hotel tersebut dengan fasilitas 1 king bed dan 1 bed yang dapat dipergunakan untuk 3-4 orang tamu. Sedikit disclaimer, letak hotel tempat kami menginap ini sangat dekat dengan hotel-hotel lainnya yang terletak di kiri, kanan, depan, dan belakang. Saat kami datang ke hotel ini, kami sedikit bingung dengan kondisi kamar hotel yang ada. Pada bagian hotel terlihat seperti guest house dengan halaman luas di depannya dan garasi sekaligus tempat parkir kendaraan untuk mobil dan motor para tamu dan petugas hotelnya yang terletak tepat di sampingnya. Masuk ke bagian dalam hotel, yakni tepat di belakang bagian resepsionis, terdapat lobi. Kemudian masuk lagi ke dalam, baru ditemukan kamar-kamar hotel yang tersusun di samping, kiri, kanan, membentuk persegi dengan taman kecil di tengahnya. Dan kamar yang bakal kita tempati itu ada di pojokan kiri dekat dengan gudang hotel tersebut. Saat pertama kali pintu kamar hotel tersebut dibuka, aku sedikit merasa ada yang aneh dengan kamar ini. Tapi aku merasa, mungkin ini cuma perasaanku aja. Jadilah aku pendam perasaan tersebut. Karena pada dasarnya,
Aku memang bukan orang yang sensitif terhadap hal-hal mistis dan semacamnya. Jadi, posisi isi kamar kami itu, ketika buka pintu kamar, langsung menghadap ke arah kasur. Ada 2 kasur di sana. Dari arah pintu masuk, di sebelah kiri, ada kamar mandi yang cukup luas, dengan pencahayaan kamar yang cukup kurang menurutku. Sedangkan di bagian kanan arah pintu masuk, terdapat meja dan TV yang bergantung di dindingnya. Lampu kamar yang sangat redup, berwarna kuning, dan terlihat seperti ruangan yang sudah lama tidak ditempati. Karena, jujur, banyak sekali nyamuk yang ada di kamar tersebut. Aku dan teman-temanku sempat komplain ke pihak hotel untuk minta digantikan lampu kamar dan minta disemprotkan anti serangga di kamar tersebut. Karena untuk minta pindah kamar pun tidak memungkinkan saat itu, mengingat jenis kamar yang kami inginkan sedang full dan tidak tersedia, ditambah lagi dengan kondisi tubuh yang sudah sangat lelah menempuh perjalanan liburan yang tidak direncanakan itu. Singkat cerita, hari itu kami gunakan untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali tenaga yang telah banyak dipakai seharian itu. Malamnya, sekitar pukul 8 malam, kami pergi keluar untuk sekedar makan malam. Lalu kembali lagi ke hotel sekitar pukul 10 atau 11 malam. Sesampainya di hotel, kami segera membersihkan badan, lalu beristirahat. Tapi, kebiasaan jam tidurku saat di kosan ternyata masih saja terbawa hingga saat itu. Aku selalu tidur di atas pukul 12 malam. Dan kebiasaan ini tidak hanya aku alami sendiri. Begitupun dengan temanku ini, sebut saja Desi. Berbeda halnya dengan temanku yang lain, sebut saja Lisa. Dia tipikal orang yang tidur cepat. Di sini, aku dan Desi terkadang baru bisa tidur pukul 4 pagi atau selepas azan subuh, dan baru bangun sekitar pukul 10 atau 11 siang. Begitu terus selama beberapa hari kita di sana. Suatu hari, saat kita ingin pergi ke salah satu pantai ternama yang ada di sana, aku dan teman-temanku sedang sibuk mempersiapkan diri. Saat itu, kita semua baru selesai mandi. Desi sedang sibuk mengeringkan rambut. Begitupun Lisa, sedang sibuk melakukan aktivitas lainnya. Aku yang saat itu berdiri tepat di depan bagian ujung kasur dengan arah badan lurus menghadap kasur, seperti melihat ada bayangan hitam yang lewat sekilas masuk ke dalam kamar mandi kami. Namun aku tidak melihat secara persis apa yang aku lihat saat itu. Cuman sekilas penglihatan dari bagian ujung mataku. Dan lagi-lagi seperti yang aku bilang, aku bukan orang yang sensitif terhadap hal seperti itu. Jadilah aku mengindahkan hal tersebut. Di malam selanjutnya, sama seperti malam-malam sebelumnya, aku dan Desi baru bisa tidur di atas pukul 2 atau pukul 3 pagi. Saat itu, kita sedang asik dengan gadget kita masing-masing. Di tengah kesunyian malam, aku mendengar seperti ada bunyi benda yang jatuh ke lantai. Dan herannya, saat itu hanya aku yang merespon bunyi tersebut. Pada awalnya, aku langsung bicara dengan Desi untuk mengkonfirmasi apa yang aku dengar. Lucunya, Desi merespon dengan hal yang berbeda. Kenapa aku bilang berbeda? Ya, karena aku tahu dia adalah tipikal orang yang penakut dengan hal-hal semacam itu. Tapi tidak saat malam itu. Entah, aku merasa seperti ada kejanggalan yang terjadi saat itu antara aku dan Desi. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan Desi dariku. Dan aku tidak tahu. Dia langsung bangun dari tempat tidurnya dan langsung menengok ke arah samping tempat tidurnya. Karena diduga dari sanalah bunyi tersebut berasal. Dan di tangan kanannya, dia menggenggam sebuah jepit rambut yang ia peroleh dari bawah.
dan mempraktekkan bunyi yang aku dengar tadi. Selepas melihat hal itu, aku pun tenang. Dan akhirnya, kami kembali dengan gadget kami masing-masing. Hingga kami pun tertidur. Sekian cerita dari narasumber kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan tunggu podcast kami selanjutnya. Pesan aku untuk kamu, hati-hati. Mereka sedang memperhatikanmu.